Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Sekarang kita kembali lagi di Barnabas Talk bersama saya, Bagus, sebagai host kali ini. Gini, untuk kita semua tahu ya, bahwa anak-anak dan orang muda itu merupakan masa depan dan kebanggaan gereja. Dan mempersiapkan mereka dari umur yang dini itu sudah menjadi tanggung jawab dan kesadaran buat kita semua orang-orang yang sudah dewasa. Nah, untuk hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Budi, Ibu Pauline, dan Ibu Anas dari pendamping BIA untuk membahas bersama apa sih yang dilakukan dari BIA, lalu bagaimana sih rasanya mendampingi BIA, suka dukanya, pengalaman tak terlupakan, dan lain sebagainya. Untuk itu kita mulai aja ya. Oke, dari yang pertama. Mungkin kita semua ada yang lupa atau ada yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya BIA, lalu apa yang dilakukan di dalam BIA itu sendiri. Untuk itu saya ingin bertanya dengan Bu Budi nih, Bu, untuk BIA itu sebenarnya apa sih Bu, dan maksudnya kegiatan apa aja yang dilakukan di dalam BIA? Oke, terima kasih Mas Bagus. Bina Iman Anak atau BIA itu merupakan subseksi dari seksi katekese paroki. Kemudian siapa yang dilayani atau siapa sih pesertanya? Mereka yang berusia di bawah 10 tahun dan belum menerima komuni pertama. Kemudian bentuk kegiatan di gereja, di paroki kita, Bina Iman Anak itu diadakan pembelajaran 2 kali dalam 1 bulan, yaitu di minggu ke-1, minggu pertama, dan minggu ketiga. Pernah juga ada yang bertanya, kenapa tidak setiap minggu ada kegiatan Bina Iman Anak di gereja kita? Alasan kami mengapa hanya di minggu pertama dan minggu ketiga, tetap kita memberi tempat kepada anak-anak untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi bersama dengan orang tua. Karena kegiatan Bina Iman Anak di gereja kita itu dilaksanakan pada saat misa kedua. Jadi saat orang tua, orang dewasa mengikuti perayaan Ekaristi, kelompok anak-anak, kelompok usia BIA ikut kegiatan bersama dengan teman-teman yang seusia. Kemudian dari anak-anak itu kita bagi menjadi kelas-kelas berdasarkan kelompok usia. Ada kelas yang pertama itu kelas untuk anak TK dan kelas 1 SD. Kemudian kelas yang kedua itu untuk anak kelas 2 dan kelas 3 SD. Kemudian kelas yang ketiga adalah untuk anak-anak kelas 4 SD. Mengapa kelas 4 SD kita pisah? Kelas 4 SD itu usia anak-anak untuk persiapan komuni pertama. Maka di kelas itu, di kelas kelompok kelas 3 ini, secara khusus kami membekali mereka untuk bersiap menerima pembelajaran komuni pertama. Itu Mas untuk kegiatannya. Tadi yang dari Ibu Budi sampaikan itu ada terbagi dalam 3 kelompok sesuai kelompok usia ya Bu. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, itu berarti ada perbedaan kegiatannya di masing-masing kelompok dong Bu. Maksudnya ada perbedaan jenis kegiatan yang dilakukan dalam tiap kelas-kelas yang berbeda usia itu dong Bu? Ya, pasti berbeda. Pada prinsipnya bahan pengajarannya mungkin sama ya, bacaan hari itu apa, hanya bagaimana cara kita menyampaikan, teman-teman pendamping menyampaikan pengajarannya. Mungkin untuk kelas 1 dan TK lebih banyak dengan bermain, kelas 2 dengan aktivitas yang berbeda, dan bahasa yang digunakan juga pasti sangat berbeda. Untuk anak-anak kelompok kelas TK dan kelas 1 SD pasti bahasa yang digunakan bahasa yang lebih sederhana Mas Bagus. Ya, itu. Oh, seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu, maksudnya untuk semuanya ya, Bu, iya, Bu Budi, Bu Pauline, dan Bu Anas, ibu-ibu ini sudah mulai mendampingi BIA itu dari sejak kapan ya Bu? Ibu Budi dulu ya. Sejak kapan ya? Sejak Bu Budi masih OMK deh Mas Bagus.
Berarti udah lama banget ya Bu ya? Banget. Sejak OMK sampai sekarang, ya kalau Mas Bagus aja usianya sudah segini, Budi pasti udah jauh sekali ya. Boleh dihitung deh, Ya, nggak usah bener-bener. disebutin. Kalau dari Bu Pauline gimana Bu? Oke, hampir sama ya Kak Bagus ya. Kalau saya ikut mendampingi Bina Iman Anak ini sejak masih sekolah di SMA, ya saya sudah ikut-ikutan bantu kakak-kakak yang ada di BIA ini untuk mendampingi anak-anak itu. Sampai sekarang juga sama seperti Bu Budi. Kalau dari Bu Anas Bu? Mungkin kalau saya sedikit berbeda dengan Bu Budi dan Bu Pauline ya. Saya masih ingat saya pertama kali pindah ke Pamulang ini tahun 1997. Waktu itu saya kontrak rumah itu dekat dengan rumahnya Bu Budi. Dan berapa ya, hanya jarak 2 atau 3 bulan setelah saya pindah ke Pamulang ya, sama Bu Budi langsung dijawil. Diajak untuk ikut ngajar BIA di lingkungan. Waktu itu di lingkungan Pius 6, wilayah 7. Wilayah 8. Nah, itu terus berjalan terus. Kemudian sampai saya pindah rumah itu saya di lingkungan Bernadette 3, wilayah 9. Itu saya kembali lagi. Berarti kan saya aktif di BIA di lingkungan yang baru. Tapi nggak lama saya mendapat gawilan sayang lagi dari Bu Budi untuk diajak membantu BIA di paroki. Dan itu terjadi ya sudah lama juga sih, dan ya sampai sekarang. Dan anehnya nih ya Mas Bagus, anehnya ya dari tahun 97 sampai sekarang udah berapa tahun ya, masih betah di BIA. Jadi puji Tuhan ya Bu ya, masih betah sampai sekarang ya Bu ya. Masih. Nah ini kalau misalnya kita jelaskan, kita telaah nih, kan dimulainya dari usia yang muda gitu ya, udah lama juga gitu, pengalamannya sudah banyak gitu. Berarti maksudnya sampai sekarang masih mendampingi anak-anak, masih bisa aktif berkegiatan bersama anak-anak, itu berarti gimana Bu, rasanya awet muda banget ya Bu ya kayaknya ya. Kayak tampaknya masih fresh banget gitu ya Bu ya. Puji Tuhan Mas Bagus ya. Puji Tuhan. Nah, soal anak muda nih Bu, maksudnya ibu sendiri kan dimulai dari usia-usia orang muda Katolik gitu ya, dari usia OMK gitu. Kalau selama ini Ibu mengajar dan mendampingi BIA gitu, ada pengalaman bekerja sama dengan orang muda di Barnabas nggak sih Bu untuk kegiatan-kegiatan BIA gitu? Ya. Bu Pauline? Ya, saya jawab ya Bagus ya. Untuk pengalaman bekerja sama dengan anak-anak muda Katolik di paroki kita ini, memang sudah ada, walaupun belum banyak yang ikut terlibat di dalam pengajaran BIA di paroki kita, memang sudah ada. Jadi terbuka nih buat muda-mudi yang mau terlibat di dalam kegiatan BIA, silahkan bergabung. Karena memang dari kami semua membuka diri, siapapun yang mau bergabung untuk menjadi pendamping boleh ikut terlibat. Nah, ada kriteria atau ada cara bergabungnya nggak sih Bu untuk yang orang muda untuk ikut bergabung bersama ibu-ibu di BIA? Oke, sebetulnya untuk syarat khusus pendidikan atau apa tidak menjadi syarat yang mutlak ya. Tetapi yang terpenting adalah dari keinginan dari kita sendiri untuk mendampingi anak-anak gitu. Memang di awalnya itu biasanya menghubungi koordinator dari wilayahnya, karena dari kami itu pengajaran itu digilir ya, dari wilayah 1 sampai akhirnya ke wilayah 12 seperti itu, semuanya dapat giliran. Yang awal biasanya pengajar mendampingi itu dia menjadi volunteer dulu untuk mengenal anaknya, melihat tata cara pengajar di depan itu seperti apa gitu. Kita juga dari tim pengajar itu juga ada pelatihan juga, bagaimana materi diberikan, bagaimana membuat suasana kelas itu menyenangkan, anak-anak itu bisa happy selama mengikuti kegiatan. Jadi yang terlibat itu tidak merasa tiba-tiba menyebabkan tugas di depan lalu merasa terbeban seperti itu. Oh, berarti memang
ibu-ibu juga ikut mendampingi mereka Iya, juga yang iya. menjadi volunteer untuk mendampingi BIA gitu ya Bu ya. Lalu untuk Bu Anas nih Bu, maksudnya mungkin Bu Anas bisa menjelaskan. Kalau sekarang kan kita lagi di masa-masa pandemi gitu ya Bu, dimana kita diwajibkan untuk tetap di rumah aja gitu Bu. Nah ini ada dampak yang signifikan nggak sih Bu buat kegiatan BIA gitu di Barnabas? Kalau dampak yang signifikan di masa pandemi ini pasti ada ya Mas Bagus ya. Pada awal-awal kegiatan dia memang sempat terhenti sejenak. Nah, untuk mengisi kekosongan ini kami memberikan link pengajaran BIA yang kami dapatkan misalnya dari link dari Rumah Dihonian, kemudian juga dari Komkat KAJ. Itu untuk mengisi untuk pengajaran anak-anak BIA. Kemudian kami juga mendapat tawaran untuk kerjasama dari tim Komsos dan tim liturgi paroki untuk menyapa anak-anak melalui kegiatan misa BIA streaming. Misa bukan untuk hanya BIA saja ya, tapi sebenarnya untuk anak, jadi untuk BIA dan BIR. Kemudian kami sepakati, kami siapkan semuanya dan itu sudah kami laksanakan pada tanggal 17 Mei yang lalu, misa anak secara streaming. Nah, setelah misa ini kami merasakan bahwa kerinduan kami untuk menyapa anak-anak itu juga tinggi, setinggi juga rasa kangen anak-anak pada kami. Maka kami pun sepakat untuk menyapa anak-anak dengan kegiatan yang lain, yaitu melalui pengajaran BIA secara online. Dan ini kembali lagi kami lakukan dengan bersinergi bersama tim Komsos Paroki. Jadi tidak kita lakukan sendiri, tapi kita lakukan bersama tim Komsos, bersinergi. Juga kami nanti juga dengan dukungan teman-teman pendamping BIA dari wilayah. Demikian Mas Bagus. Terima kasih Bu. Berarti memang dari anak-anak BIA-nya sendiri juga ada rasa kangen untuk ikut bersama, berkegiatan bersama gitu Bu ya? Iya betul Mas Bagus. Jadi anak-anak ada kerinduan untuk mengikuti kegiatan BIA dan dari kami juga sama ada kerinduan untuk kembali menyapa anak-anak. Baik Bu. Dari Bu Budi, Bu Paulin, sama Bu Anas, boleh cerita sedikit nggak sih Bu tantangannya atau pengalaman tak terlupakan selama menjadi pendamping BIA tuh apa aja? Mungkin dari Bu Budi boleh? Oke, terima kasih. Buat saya menjadi pendamping BIA itu sesuatu banget Mas Bagus. Bukan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Buat saya menjadi pendamping BIA itu menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena saya bertemu dengan anak-anak itu merasa gembira. Misalnya kita lagi sedih, saya tidak kelihatan sedih di depan anak-anak. Saya mengajak mereka bergembira, sehingga saya juga bergembira. Kemudian rasanya melihat mereka bisa bergembira itu, saya merasa saya ini ada gunanya untuk mereka. Saya ternyata bisa membuat anak-anak itu bisa bergembira. Dan bagi saya, kalau ada hal yang merupakan tantangan, kata Mas Bagus tadi, bukan sesuatu yang memberatkan. Hanya saya secara pribadi itu sedikit saja bagaimana kita mengatur waktu dengan kegiatan di rumah. Karena saya toh juga seorang ibu rumah tangga yang pasti punya tanggung jawab terhadap keluarga. Maka saya harus sungguh pandai dan bijaksana mengatur waktu itu, kapan saatnya saya melayani anak-anak di gereja dan kapan saya memang harus menempatkan saya, memposisikan saya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang sekarang ini justru yang kadang membuat saya sedih itu kangen sekali dengan mereka, dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini kan sudah 3 bulan ini kita tidak bertemu dengan mereka secara langsung. Mas Bagus bayangkan saja di tempat ini biasanya ratusan anak berhadapan dengan kita dan mereka bergembira bersama saya. Terus berminggu-minggu kita hanya di rumah saja. Tetapi seperti tadi disampaikan Bu Anas, kita mencoba menyapa mereka.
Semoga juga mengobati rasa rindu mereka kepada kita semua. Itu saja Mas Bagus yang saya rasakan. Baik Bu, kalau untuk Bu Pauline bagaimana Bu? Ya, terima kasih Mas Bagus. Kalau buat saya ya pengalaman yang tak terlupakan ya. Pengalaman yang tak terlupakan itu pernah suatu hari ya, kita kehilangan anak gitu ya. Biasa kalau di paroki kita saat pemberkatan anak komuni Batuk ya, kita istilahnya itu, anak-anak itu akan dibagi menjadi dua, anak yang didampingi orang tua sama anak yang bisa mandiri untuk jalan sendiri. Tetapi dari tim pengajar itu sudah dibagi untuk menjaga anak-anak di setiap sudut, setiap tempat itu ada pendamping anak. Nah, ada satu anak saat selesai pemberkatan kembali ke kelas tidak ada dan mamanya itu mencari gitu. Terus terang itu membuat saya shock gitu. Kemana anaknya? Tapi saya yakin pasti masih ada di lingkungan gereja. Kenapa? Karena dari tim kami itu sudah membagi sedemikian rupa, jadi tidak mungkin anak itu akan kemana-mana gitu. Lalu kita coba cari, ya benar memang ya, puji Tuhan ya, anaknya ternyata tidak kemana-mana juga, anaknya sama papanya dan dia baru ke kolam ikan. Kebetulan di paroki kami ada kolam ikan dan dia main di sana gitu. Nah, itu sangat melegakan sekali. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, karena memang di setiap pengajaran banyak sekali anak-anak yang bergabung ya, 200 lebih anak bergabung untuk mengikuti sekolah minggu ini gitu. Nah, kalau ditanya sukanya apa ikut bergabung gitu ya. Kalau buat saya simpel sih sebetulnya sukanya. Melihat anak mau masuk saja sekolah minggu itu buat saya itu sudah senang gitu ya. Apalagi kalau mereka pulang terus mereka memperlihatkan wajah dan senyum yang penuh sukacita, yes. Itu saja. Menenangkan hati banget ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Kalau dari Bu Anas gimana Bu? Oke, Mas Bagus. Kalau dari saya nih ya, tantangan yang pertama saya rasakan dulu waktu diajak bergabung dengan BIA, dan sampai sekarang kadang juga masih harus saya lakukan itu, saya harus dengan cepat untuk melakukan switch di pemikiran saya juga dalam sikap saya menghadapi anak-anak. Karena dari Senin sampai Sabtu saya menghadapi anak SMA, karena saya guru SMA kan. Nah, di hari Minggu kan ketemu dengan anak BIA yang usianya di bawah 10 tahun. Pasti cara pendekatannya, cara merayu mereka pasti beda kan. Tapi ini bagi saya ya harus saya pelajari, ditambah juga dengan bagaimana menggali kreativitas untuk mereka supaya tidak bosan. Itu benar-benar tantangan bagi saya. Nah, ini mungkin berbeda dengan Bu Budi dan Bu Pauline karena memang bidang mereka. Kalau saya kan memang jauh sekali ya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang kembali lagi saya masih betah. Kemudian kalau cerita lucunya itu, dan cerita lucu dan antara lucu juga menyenangkan bagi saya ya, itu banyak dari anak BIA itu yang kalau datang diantari mamahnya, dan mamahnya ini dulu murid saya di waktu sekolah SMA. Jadi cucu murid gitu ya Bu? Cucu murid. Jadi kadang mamahnya itu suka bingung kalau mau membahasakan saya di anaknya itu suka bingung, anaknya harus memanggil saya apa? Saya tengahi aja, Oma guru, karena saya bangga jadi guru. Oma guru. Baik, berarti memang membawa kesukacitaan gitu ya Bu ya, untuk mendampingi dan mengajarkan anak-anak. Betul Mas Bagus, iya. Baik Bu, kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, berarti memang mendampingi anak-anak itu menjadi sebuah tanggung jawab, tapi juga menjadi sebuah kerelaan ya Bu, kerelaan dan sukacita bagi kita semua yang sudah beranjak dewasa. Dan memang menjadi penting juga ya Bu ya, menjadi peran penting buat kita semua untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk menjadi masa depan gereja yang baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Budi, Bu Pauline, dan Bu Anas hari ini bisa hadir bersama saya di dalam Barnabas Talk. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya teman-teman, jadi itulah tadi seri kita bersama para pendamping dari Bina Iman Anak. Gimana nih?
Kalau misalnya kalian memang tertarik, kalian bisa langsung aja menghubungi Bu Budi atau Bu Paulin atau Bu Anas untuk ikut serta dalam mendampingi anak-anak Bina Iman Anak. Oke, sekian dulu dari saya Bagus. Kita bertemu lagi di episode Barnabas Talk berikutnya.